Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Mahira dengan NIM 2020143552, Prodi PGSD dari kelas 6N. Di sini saya akan menjelaskan materi metode eksperimen guna memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Metode eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Frankel and Wallet 2009 menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba dan mengkonfirmasikan atau membuktikan. Penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi outcome kecuali variabel independen yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan metode eksperimen. Secara umum, penelitian eksperimen untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Setelahnya, hasil dari penelitian ini akan dibandingkan dengan kelompok lain yang akan mendapat tindakan berbeda untuk menemukan hubungan sebab akibat dari suatu variabel dilakukan penelitian ini. Selanjutnya, jenis-jenis metode eksperimen. Yang pertama, free experimental design. Jenis eksperimen ini lebih tepat digunakan untuk mengumpulkan informasi awal terhadap pertanyaan di dalam penelitian yang akan diangkat. Yang kedua, true experimental design. Jenis true experimental design ini adalah penelitian eksperimen yang dapat mengontrol semua variabel, di mana variabel luar yang ada dimiliki pengaruh terhadap hasil itu, sebab perlu adanya variabel kontrol. Yang ketiga, quasi experimental design. Experimental design bentuk dari pengembangan true experimental design. Meskipun jenis ini terdapat kelompok kontrol, namun fungsi kelompok kontrol tidak dapat mengubah secara penuh variabel luar yang mempengaruhi penelitian. Yang keempat atau yang terakhir, factorial design. Jika kamu kebetulan penelitiannya melibatkan lebih dari 2 atau lebih variabel bebas yang dimanipulasi, maka bisa menggunakan desain faktorial, di mana jenis penelitian eksperimen ini sangat membantu peneliti untuk menyelidiki 2 atau lebih variabel. Selanjutnya, syarat-syarat penelitian eksperimen. Wilhelm Wundt dalam ALSA 2004 mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian eksperimental, yaitu yang pertama, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi atau mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang terakhir, diperlukan kelompok pembanding selain kelompok yang diberi perlakuan. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan penelitian eksperimen. Yang pertama, memperluaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen. Mereka harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen. Yang kedua, memberikan kepada siswa tentang alat-alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, dalam eksperimen, hal-hal yang harus dikontrol dengan ketat, urutan eksperimen, hal-hal yang perlu dicatat. Eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi pekerjaan siswa. Bila perlu, memberi saran atau pernyataan yang menunjang kesempurnaan jalannya eksperimen. Yang keempat, setelah eksperimen selesai, guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, mendiskusikan di kelas dan mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan eksperimen harus melalui prosedur. Maka hal-hal yang harus disiapkan oleh guru antara lain yaitu menetapkan tujuan eksperimen, mempersiapkan alat
alat dan bahan yang dibutuhkan, mempersiapkan tempat untuk melaksanakan eksperimen, memperhitungkan jumlah siswa dan jumlah alat eksperimen yang tersedia, memperhatikan keselamatan agar memperkecil resiko mengenai bahan-bahan yang mungkin membahayakan peserta eksperimen, dan memberikan penjelasan mengenai apa saja yang perlu diperhatikan, yang perlu dilakukan, dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, langkah-langkah metode eksperimen. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan efisien istilah. Yang keempat, membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan. Selanjutnya, kelebihan metode eksperimen. Menurut Saiful Sagala 2010, yaitu metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku saja. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap, mengadakan studi eksploratif tentang sains dan teknologi, suatu sikap dari seseorang ilmuwan. Yang terakhir, metode ini didukung oleh asas-asas didaktik modern antara lain. Selanjutnya, kekurangan metode eksperimen. Adapun metode eksperimen juga memiliki kekurangan. Menurut Saiful Bahri Dejamarah dan Aswan Zain 2010, metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Yang kedua, metode ini memerlukan berbagai fasilitas, peralatan, dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. Yang ketiga, metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. Yang keempat, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan, karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan dan pengendalian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.